Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usatun Hasanah dan teman saya Amelia Alif Safitri, Sifana Janatul, Diva Aulia Salsa, dan Weni Lestari. Teman-teman, kami dari kelompok 2 membawa materi studi kelayakan bisnis yang berjudul Aspek Teknis dan Teknologi. Gini teman-teman, analisis pasar dan pemasaran ternyata dapat menunjukkan sebuah ide bisnis yang layak untuk dijalankan. Lalu kemudian apakah bisnis tersebut secara teknis dapat dijalankan atau tidak? Jika secara teknis tidak dapat dijalankan dengan baik, maka sebaiknya investasi ditunda terlebih dahulu guna untuk mencegah mengalami kegagalan dalam suatu bisnis. Dari slide ketiga ada tujuan analisis aspek teknis dan teknologi. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis kelayakan lokasi bisnis. Apakah bisnis tersebut layak berdiri di lokasi tersebut atau tidak. Yang kedua, untuk menganalisis teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan harus canggih. Yang ketiga, untuk menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkat skala ekonomis. Yang keempat, analisis kriteria pemilihan mesin. Dalam suatu bisnis, mesin yang digunakan harus sesuai standar, harus layak, jadi dia nggak mudah rusak, dan tidak membahayakan para pekerja. Yang kelima, untuk analisis layout pabrik, bangunan, dan fasilitas. Dari slide keempat, selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu dipahami. Hal yang perlu dipahami yaitu 1. Penentuan lokasi bisnis. Jadi sebelum kita mendirikan suatu bisnis, kita harus menentukan lokasi yang strategis, lokasi yang dekat dengan bahan baku, lokasi yang dekat dengan supplier untuk didirikannya bisnis tersebut. Yang kedua, penentuan luas produksi. Jadi sebelum mendirikan bisnis, kita harus menentukan produksinya berapa unit per hari, terus mampunya menghasilkan produksi berapa. Selanjutnya nanti akan dijelaskan teman saya Sifana Janatul Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifana Janatul Firdaus. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Uswa tadi. Yang selanjutnya ada pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi. Hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi ada kesesuaian dan teknologi, harga perolehan, kemampuan, tersedianya pemasok, dan juga kualitas. Yang selanjutnya ada penentuan layout pabrik dan bangunan. Tipe layout ini ada 3. Yang pertama layout proses, layout produk, dan layout kelompok. Yang selanjutnya ada sumber data. Selanjutnya ada responden atau narasumber untuk menganalisis data yang berkaitan dengan aspek teknik dan teknologi. Dilakukan pengumpulan terhadap masyarakat sekitar lokasi, konsultan tata ruang, dan juga perilaku bisnis sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alif Safitri, NIM 180301258. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek teknis dan teknologi. Analisis aspek teknis dan teknologi menjadi sebuah keharusan untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan datang, sebagai akibat karena adanya masalah teknis. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis dan teknologi ialah 1. Penentuan lokasi bisnis. Yang kedua yaitu tata letak layout bisnis, dan yang ketiga yaitu pemilihan peralatan dan teknologi. Selanjutnya, analisis aspek teknis dan teknologi ada beberapa penjabaran. Yang pertama yaitu analisis lokasi. Analisis lokasi ditentukan tergantung dari program yang sedang dijalankan, dengan pertimbangan akses, ketersediaan operasional yang mendukung, dan kemudahan dalam persiapan. Yang kedua yaitu analisis tata letak. Analisis tata letak didukung berdasarkan pertimbangan ruangan, perlengkapan, tata cahaya, dan pesanan yang disampaikan secara grafis. Yang ketiga adalah analisis kesiapan teknologi.
Analisis kesiapan teknologi merupakan suatu hal yang mendukung di mana selalu mempersiapkan segala kebutuhan terkait kebutuhan materi ataupun kebutuhan trainer. Yang terakhir yaitu perencanaan proses produksi. Sebelum merencanakan desain atau mutu produk, studi kelayakan bisnis kita harus mengetahui atribut produk yang antara lain yaitu bentuk, warna, bungkus, merek, label, prestasi perusahaan, pelayanan perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning, yaitu MRP. MRP menggunakan kemampuan komputer untuk menyimpan dan mengolah data yang berguna dalam menjalankan kegiatan perusahaan. MRP dapat mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai fungsi dalam perusahaan manufaktur, seperti teknik, produksi, dan pengadaan. Oleh karena itu, hal yang menarik dari MRP tidak hanya fungsinya sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan, melainkan keseluruhan perannya dalam kegiatan perusahaan. Sebelum penggunaan MRP, perencanaan pengendalian, persediaan, dan produksi dilakukan melalui pendekatan reaktif sebagai berikut, yaitu Recorder Point Policy, di mana persediaan secara kontinu diawasi pengadaan dilakukan apabila jumlah barang persediaan sudah sampai pada tingkat yang ditentukan. Periodic Order Cycle Policy, yaitu di mana persediaan diawasi dan pada setiap periode tertentu sejumlah barang ditambahkan agar jumlah persediaan tetap berada pada tingkat persediaan yang telah ditentukan. MRP sangat bermanfaat bagi perencanaan kebutuhan dan material untuk komponen yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh komponen lain. Demikian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Lestari, NIM 180301239, mau menjelaskan tentang Material Requirement Planning atau MPR. Tujuan dari MPR yaitu untuk mencapai dan meminimalkan persediaan. 2. Mengurangi resiko karena keterlambatan atau pengiriman. 3. Komitmen yang realistis. Maksudnya yaitu jadwal produk yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana. 4. Meningkatkan efisiensi. MPR juga mendorong meningkatkan efisiensi karena jumlah persediaan. Selanjutnya, Material Requirement Planning atau MPR. Komponen MPR terdiri atas jadwal induk produksi, daftar material, dan catatan persediaan. Jadwal induk produksi yaitu jadwal induk yang gambarannya atas periode perencanaan dari suatu permintaan, termasuk peramalan atau backlog. 2. Daftar material definisi yang lengkap tentang suatu produk akhir meliputi daftar barang atau material yang diperlukan. 3. Catatan persediaan. Sistem MPR harus dimiliki dan menjaga suatu dari persediaan yang up to date untuk komponen barang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya tadi. Yang ini saya menyampaikan tentang proses MRP. Proses MRP ini meliputi kebutuhan untuk setiap komponen yang diperlukan dalam melaksanakan MPS dengan dihitung dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah netting. Netting adalah yaitu menghitung kebutuhan bersih dari kebutuhan kasar dengan memperhitungkan jumlah barang yang akan diterima, jumlah persediaan yang ada, dan jumlah persediaan yang akan dialokasi. Yang kedua, konversi. Konversi dari kebutuhan bersih menjadi kuantitas-kuantitas pesanan, sehingga menempatkan suatu pelepasan pemesanan pada waktu yang tepat dengan cara menghitung waktu mundur. Backward scheduling, dari waktu yang dikehendaki dengan memperhitungkan waktu tenggang agar memenuhi pesanan komponen yang bersangkutan. Setelah itu, yang ketiga, menjabarkan rencana produksi produk akhir kebutuhan kasar untuk komponen-komponen melalui daftaran material dan aspek biaya. Setelah itu kita melalui aspek biaya aspek biaya yakni suatu biaya akibat
kebijakan persediaan biaya-biaya yang timbul akibat persediaan antara lain seperti holding cost, ordering cost, setup cost, dan merupakan yang tidak dapat dihindari seperti biaya pemesanan, biaya setup, tetapi dapat diperhitungkan tingkat keefisiennya di dalam menentukan kebijakan persediaan. Setelah itu yang kedua adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini meliputi holding cost dan carrying cost, merupakan biaya yang timbul di dalam penyimpanan persediaan di dalam usaha mengamankan persediaan dari kerusakan. Jadi keusangan atau keausan dan kehilangan. Jadi biaya-biaya ini itu termasuk dalam biaya penyimpanan antara lain. Biaya penyimpanan yakni antara lain seperti biaya fasilitas, biaya modal, biaya asuransi, biaya keusangan, biaya perhitungan fisik, dan biaya termasuk biaya kehilangan barang. Selanjutnya biaya pemesanan. Biaya pemesanan seperti order cost atau procurement cost. Jadi biaya-biaya yang timbul selama proses pemesanan sampai barang tersebut dapat dikirim eksportir atau pemasok seperti biaya ekspedisi, biaya upah, biaya telepon, biaya surat menyurat, dan biaya pemeriksaan persediaan. Setup cost merupakan biaya-biaya yang timbul di dalam menyiapkan mesin dan peralatan untuk dipergunakan dalam proses konversi, seperti biaya mesin yang menganggur, yang mesin itu tidak digunakan karena ada suatu kendala, terus biaya penyiapan tenaga kerja, biaya penjadwalan atau schedule dalam produksi, dan biaya ekspedisi. Setelah itu biaya kehabisan stok, biaya yang timbul akibat kehabisan persediaan yang timbul karena kesalahan perhitungan seperti biaya kehilangan penjualan, biaya kehilangan langganan, biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi selisih harga, biaya yang timbul akibat terganggunya operasi, dan biaya tambahan. Ini termasuk adalah baruginya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.